basis itu biasanya yang main gitarnya nggak jago. Terus gara-gara nggak ada orang lagi. Lu deh gitu ya. Iya. Kalau gue malah kebalikan udah diambil. Bantuin gue ya buat final performance gue ini. Lagu apa? Instrumental, Dream Theater. Gue dengan santainya oke. Gue nggak tahu apa-apa. Ya sekali lagi gue nggak tahu apa-apa. Itu gue bilang goblok banget. Awalnya ngobrolin musik, lalu bisa jadi ngobrolin apa aja yang asik. Selamat datang di ruang tamu Rumah Seni Yusak. Semoga bermanfaat. Halo, apa kabar semuanya? Teman-teman di mana saja yang lagi pada dengerin? Yakin ya podcastnya didengerin ya? Yakin dong, harus positif ya. Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat, bahagia, nggak kekurangan apa-apa. Pokoknya kondisinya luar biasa gitu. Selamat datang di Ruang Tamu RSY, podcast saya Yusak Hartoko dari Rumah Seni Yusak. Di edisi kali ini gue kedatangan tamu. Rumah Seni Yusak kedatangan tamu seorang basis handal. Buat gue dia pinter, kocak juga, idealis, aneh. Soal aneh ntar kita obrolin aja nih keanehan dia. Ntar lu lihat sendiri aja dia beneran aneh apa enggak. Gua rasa sih bener ya. Oke, hebat, yang pasti dia hebat. Terus dia jadi cover majalah Adiopro. Kalau gua dulu lihat majalah Adiopro tuh pengen gua jadi covernya. Dia udah jadi covernya duluan nih. Di endorse sama bass brand gede. Tapi bandnya gue nggak tahu band dia apa, kan biasanya kan di endorse tuh bandnya terkenal apa, band apa, dia tuh nggak tahu gue bandnya apa, terafiliasi dengan band apa dia itu gitu ya. Jadi menurut gue tuh dia di endorse karena namanya emang jago sih. Dan ini dia penting nih, dia sering disebut sebagai John Myung-nya Indonesia. Wah, kalau lo tahu John Myung ya, itu basisnya Dream Theater ya. Ini sering disebut sebagai John Myung-nya Indonesia. Kita sambut Andy Lee. Halo. Selamat malam, Di. Thank you. Malam. Udah jadi tamu RSY nih, thank you. Ya, sama-sama. Thank you juga udah diundang. Tunggu, gua kurang ke sini ya. Oke. Gua tunggu kehadirannya langsung, nggak online ya, buat kasih workshop di sini. Asik, berarti diundang ke sana dong. Ya ini tuh opening buat nanti diundang ke sini gitu, Di. Oh iya. Thank you by the way. Mungkin lo mau kasih greeting dulu, kenalin diri atau apa gitu, Di. Tadi udah lo kenalin nggak? Ya siapa tahu kan ada yang lo mau kenalin. Hai, gua Andi, gua tuh sebenarnya jago atau apa gitu. Ini ngomong-ngomong harus gua kasih satu full kurs nih biar kelihatan kan Indonesia best player-nya. Terus iya, boleh. Mungkin bisa lu jelasin itulah, itu kali. Yang di kanan kiri lu itu apa tuh? Yang mana dulu nih? Ini dulu kali ya. Boleh. Ya, ini Indonesian Bass Players itu komunitas bass. Ya iyalah ya, namanya juga Indonesian Bass Player. Kalau tahu bukan, ya bisa aja komunitas ikan mancing sih, kan ada ikan namanya bass tuh. Nggak tahu gua. Gua kadang-kadang kalau nyari bass suka keluar gambar ikan soalnya. Oke. Tapi kan ada tulisannya kan, ada tulisannya lagi, ada gambarnya kan, ada gambar bassnya. Jadi ya ini komunitas bass yang gue bikin tahun 2016. Lu sendiri yang bikin? Awal mula kebentuk sih langsung rame-rame gitu. Cuman namanya sama bla-bla-blanya ya yang ini gue. Yang apa ya gitu ya. Ya sosokannya lah gitu loh. Tapi dari nol mulai kebangunnya langsung rame-rame, nggak cuman gue gitu loh. Oke. Gitu. Lanjut. Terus yang di sebelahnya lagi ini berarti sebelah mana nih? Gua nunjuknya ya. Betul. Ya, ini cuman sama sosokan doang juga. Jadi cuma logo pribadi aja lah. Itu ada tulisan Lee-nya kan. Oke. Gua suka ini bentuknya kan segi 7. Iya juga ya. 7 ya. Iya, segi 7. Namanya apa namanya? Septagon ya kalau nggak salah ya. Jadi gue suka aja kan angka 7 gitu, ganjil, segitiga itu ya angka 3 gitulah, kira-kira kayak gitu. Dan ada logo, ada tulisan LIE, di mana kan tengahnya salib. Oh. Bener kan? Misterius gitu. Juga ya?
Serius. Terus kenapa warnanya merah hitam? Ya basically gue suka merah hitam. Makanya semuanya merah hitam, termasuk logo IBV. Oh, right. Menarik tuh. Kurang lebih kayak gitu. Tadi gue baru mau tanya tuh, ada segitiganya kan? Gue pikir lu salah satu penganut itu yang segitiga itu apa namanya? Itu mesti tabah mata di tengah berarti. Lilinnya itu apa? Kuasa harus kasih mata. Nah, jangan-jangan si pinggirnya, gue harus sorot lu sendiri lagi nih. Jangan-jangan tuh harusnya titiknya itu sebenarnya mata kali ya, enggak ya? Yes. Atau mungkin itu mata cuman ketutupan alis. Ketutupan alis, boleh juga. Oke. Menarik ya. Lu kenapa Li? Kenapa nggak Andi? Oh, gue demen aja lah gitu lah. Kalau Andi tuh pasaran. Enggak, sebenarnya kalau gue mau jujur bicara pasaran ya. Oke. Mungkin zaman sekarang mah era milenial udah nggak ada yang namanya Andi kali ya. Bener nggak? Iya ya. Namanya Ada zaman loh. sekarang susah gitu loh. Susah cuy, udah misalkan apalah gue juga udah gak kepikir. Pokoknya namanya ribet-ribet. Gue rasanya namanya Yusak juga nggak ada. Anak lu emang namanya Cuma siapa? Anak lu nggak? Lu ada anak cowok nggak sih? Ada, Namanya bukan Andi ya? bukan. Namanya Ini ribet. ngapain gitu? Andi Junior siapa tahu kan? Ribet Itu kan? aja namanya ribetin kan? Oh, namanya. Arvin gitu. Namanya ribet juga. Arvin pakai D, ya kayak gitu. Ya kalau era-era zaman dulu kan gue bilang gue zaman dulu kesannya tua banget, jangan zaman dulu. Kalau dulu kan nama Andi itu pasaran banget kan. Banyak banget ya. Banget. Zaman gue sekolah di luar pasti ketemu namanya Andi. Ya kita di kampus kita juga ada yang namanya Andi. Ada ya? Oh iya ada, drummer ya? Drummer ya? Drummer. Ya. Gitu. Karena sebenarnya marga gue Li itu juga sebenarnya sih kurang pasaran apa ya, banyak banget juga. Entah di sini atau di luar juga itu tuh marga yang pasaran setengah mati sebenarnya. Jadi lu kebayang dong kalau Li Andi itu namanya kurang pasaran apa sih? Gitu. Tapi itu bukan Lee-nya Bruce Lee bukan ya? Sama. Oh, sama. Lee Bruce Lee itu juga? Ya, sebenarnya sih gini. Kalau ini sih sepengetahuan gue ya, mungkin kalau yang lebih ngerti lah. Sepengetahuan gue itu Li-nya itu kan harusnya L-E-E. Iya. Karena ejaannya barat. Iya. Oh, Kalau ejaannya barat. L-I-E, barat kan jadi Lai. Oh Benar iya. nggak? Iya, benar. Dan gue pernah ketemu orang luar beberapa kali memang manggil gue Lai. Itu beneran, swear. Gue juga berpikir manggil lu itu sih. Kalau nggak banyak orang manggil lu Andi Lee. Gue mau manggil lu Andi Lai. Lai. Jadi Lai Batak kan. Dan sebenarnya harusnya LI, cuman gue juga nggak ngerti di Indonesia kok sering dipakainya LIE gitu loh. Oh, oke. Sama ya. Jadi kalau dilihat dari Mandarinnya, huruf kaligrafinya itu Bruce Lee, Jet Li itu sama. Ini kan di tato gue juga ada gue ini gambar Lee-nya nih. Oh. Kebetulan gue pakai buntung. Okay. Bukan berarti gue satu marga lantas itu saudara, bukan. Iya, Itu marga umum. Sama marga aja ya. Kan dikira gue saudara lagi. Itu sama semua, Lee sama. Berarti lu emang keturunan Tionghoa ya? Bukan. Oh, bukan ya? Lee itu bukan? Bukan. Itu sebenarnya ya iyalah. Lu nanya lagi. Gak, gue tanya soalnya gue inget ini. Gue inget gini. Lu bilang apa ya waktu itu ya? Gue nggak tahu kenapa gue inget banget ini. Gue tuh bukan Chinese, gue tuh Jepang. Jadi gue pikir lu jangan-jangan beneran lu Jepang. Enggak, tadi gue pengen sebut enggak, saudara gue Ambon cuman ya. Tengah rasis ya. Oke. Oke. Tapi segi 7 benar. Gue tadi nggak juga, gue pikir segi 6 ya. Dan menurut gue menarik loh, lu rocker. Ya kelihatan lah, semua orang yang lihat lu langsung tahu kalau lu rocker. Senengnya angka 7 ya, bukan angka 6. Biasanya kan lu 6 dong, rocker 6 dong ya nggak? Angka setan. 6 gitu ya. Oh iya. Lu 7 enggak ya? Ya, gue demen ganjil lah 7, 3 gitu-gitu. Oh, oke. Makanya mainin lagu-lagunya yang ganjil-ganjil ya. Oh iya, gue juga baru kepikir. Ya itu antara ya dan tidak sih kayaknya. Di, lu dari kapan sih main bass? Maksudnya ngeband, suka bass gitu? Kalau gue bicara ngeband sih SMP lah ya. Jangan sebut tahun ya. Gue sekarang juga baru masih SMA kok. Sama kita kan? Oh iya, kita seangkatan lah ya. Nggak, lu di atas gue. Ya, setahun. Kisaran SMP gue ngeband, tapi belum main bass sih. Malah dulu gue main keyboard gitu kan. Oh, main keyboard. Gue baru mau tanya loh, jangan-jangan lu main gitar terus main gitarnya kurang jago, jadi main bass. Biasanya kan gitu. Yang main gitarnya kurang jago main bass. Lebih tepatnya nggak jago sih.
Ya awal gue main keyboard, tapi bukan berarti gue bisa main keyboard beneran, enggak. Cuman kayak sekedar aku juga nggak ngerti gitu kan, pokoknya gitulah. Pernah belajar serius apa enggak juga enggak, bener-bener nggak ngerti main piano kayak lu jagoan lu kemana-mana lah. Enggak banget lah pokoknya lah, namanya SMP nggak jelas lah. Terus SMA mulai belajar gitar, genjreng-genjreng doang. Ya sama yang lu bilang tadi. Kalau yang nggak jago, bukan kurang jago. Emang nggak jago ya? Main Nggak bass. jago. Nah, singkat cerita sih gini. Kalau gue sih nggak tahu kenapa ya dari dulu kalau ngelihat bass, padahal nggak ngerti ya, nggak ngerti. Tapi kalau gue ngelihat bass itu tuh udah kayak ada something gitu. Serius lu? Jadi Lu merasa gitu? Yes. Jadi kalau ada orang tertentu yang gara-gara nggak ada pemain bass nih, gue jadi main bass gitu ya. Iya. Kalau yang gara-gara gue ngeliat si ini, ngeliat si itu, gue jadi main bass. Gue kagak. Gue ngeliat bass itu ada something, kayak ada yang manggil. Serius. Jadi gue kayak nggak tahu kenapa tertarik gitu loh. Jadi gue ingat banget zaman dulu gue SMA, sekarang udah SMA nih. Zaman gue SMA, berarti sekarang dong. Itu gue sering ke mall di daerah Fluid, yang sekarang udah ganti nama. Pokoknya adalah, itu gue ingat ada satu toko elektronik, di mana ada bagian kecil musiknya. Itu setiap weekend gue kesono, gue pasti masuk. Gue pegang tuh bass tuh, gue inget. Gue coba-coba sambil jongkok gitu-gitu. Nggak tahu kenapa demen aja, selalu demen. Wow. Itu agak mistis ya? Ya, terus ini lucu nih, gue curhat nih. Jadi curhat dong. Boleh curhat gak sih di sini? Boleh. Jadi gini, kemarin gue ditelepon sama orang, terus gue jadi curhat. Gue dengerin lu. Cok, lu boleh cerita padanya. Intinya nggak di-mute kan? Ya, oke. Sampai mana tadi? Oh ya. Jadi singkat cerita, SMA gue bikin band sama temen gue so-soan gitu. Gue main bass dong gitu. Padahal kagak bisa. Oke. Nah, Oh, itu kagak bisa ya, posisinya nggak bisa ya? Ya, kagak ngerti apa-apa kok. Cuman gue pegang doang itu bass itu kan kalau gue ke mall. Nggak ngerti apa-apa. Gue inget banget lagu pertama gue itu Sweet Child O' Mine. Oke. Itu Depannya kan diambil nggak? intinya bass dong. Iya. Intinya bass dong. Iya. Itu gue kagak ngerti apa-apa. Kayak gue bilang goblok banget. Mereka mungkin teman-teman gue lihat, oh mungkin dia udah ngulik gitu ya. Gue cuman da selesai. Sisanya gue nggak tahu apa-apa. Jadi sekali coba ya intro main udah diam. Terus dikira salah, oh ya ulang. Ya sekitar 2-3 kali bass gue diambil. Udah ganti yang main bass dia aja gitu loh. Jadilah gue ngeritem doang. Itu terjadi seperti itu. Jadi kebalikannya gitu loh, gue malah main bass goblok banget sih lo kayak gitu kan. Tapi gue dari belajar gitar pun akustik ya, genjreng ya. Entah kenapa kalau gue dengar beberapa lagu zaman itu gue denger kayak Tipek, kayak apa, jadi ketahuan tahunnya ya. Gue denger Tipek, denger apa, gue kayak demen aja gitu denger yang bass jalan-jalan, ding. Jadi di gitar akustik pun juga gue tuh nyari bassnya gitu loh. Menarik. Entah kenapa gue juga nggak ngerti, emang kayak passionnya selalu ke situ gitu loh. Ini gue baru denger sih. Gue tertarik nanya, soalnya ya itu, lo nggak tahu, lo pasti mengalami juga kan. Basis itu biasanya yang main gitarnya nggak jago. Terus gara-gara nggak ada orang lagi, lu deh gitu ya. Iya. Kalau gue malah kebalikannya diambil. Wow, orang yang ngambil itu masih kontak-kontak nggak sampai sekarang? Oh masih. Oh masih. Tapi dia nyesel tuh ya. Ya itu mau gua tanya, jangan-jangan dia jadi malu hari ini ya. Anjir, dulu gua ngambil bassnya dia, jago dia sekarang. Ya, temen-temen band gue itu yang sampai lulus SMA masih bareng. Jadi bubarnya pas lulus SMA ya, karena udah misah masing-masing kan. Oke. Jadi posisi gue waktu itu ya gitar hitam sambil nyanyi, goblok banget. Lagunya Tip X enggak? Tadi nggak mau sebut sebenarnya. bagus ya. Nggak, sekarang saja gue punya ini, misalkan kalau kita lagi solo gitu kan, misalnya Yusak pada gitar gitu kan. Ya. Terus misalkan siapa, Deva sih ya, siapa aja lah, Deva pada drum, tepuk tangan gitu ya. Coba kalau Andi pada vokal, penonton pada pulang. Gue sampai punya lucu gitu. Gue nggak pernah tahu lu nyanyi juga ya, gue nggak pernah kebayang lu nyanyi loh. Karena emang nggak pernah mau dan nggak pernah bisa, gue juga nggak tahu, makanya itu sebenarnya jadi aib sih sebenarnya sih. Gue nggak mau sebut tadi. Gue baru mau tanya, ada YouTube-nya nggak, Jajan? Kalau ada YouTube yang iseng gitu. Oh, untungnya nggak ada. Untungnya zaman dulu nggak ada. Aduh, kalau ada itu harusnya ditayangin di sini nih. Kalau ada udah gue hancurin juga sih, kayaknya gue bakar. Iya, karena gue tertarik banget kenapa bass gitu. Nah itu tuh
kalau tadi lu cerita ada chemistry segitunya luar biasa banget. Itu jarang banget. Gua pun nggak ngalamin gitu. Itu spesial sih menurut gua. Dan itu ngebawa gua ke pertanyaan selanjutnya sebenarnya, Di. Udah kenapa bass, kenapa rock? Maksud gua kalau misalnya lihat ya, oke lah pernah berjaya kan, maksudnya lu mainin rock, terus gue dulu kagum banget lu bawain instrumen medley itu sama Ijal sama siapa kan, canggih banget gitu, tight, lu tuh tight banget, asik mainnya. Kenapa? Tapi dengan berkembangnya waktu kan, maksudnya sekarang kan anak jazz itu, atau kalau enggak basis Jeko ya kan, gitu, yang dan lu yang nggak bisa goyang kan, yang goyangnya susah tadi, 7 ganjil gitu. Baru mau ini iya, salah apa gua salah tunduk ya gitu. Nah maksud gua setelah kenapa bass, kenapa lu memilih rock dan itu gitu, progressive, why? Kan nggak laku tuh. Oke. Ya tadi lu sempet sebut kayak Jeko kayak gitu-gitu, itu gue malah kenalnya belakangan tuh sebenarnya tuh. Oke. Ya, jadi pas lagi gue mulai belajar, mulai tahu bass itu kira-kira kayak apa. Waktu itu gue mulai malah dari gereja sih sebenarnya sih. Oke. Terus si ketua musiknya, untungnya kan kadang-kadang ada gereja yang terlalu tertutup sama dunia dalam lah ya, jadi dia musiknya nggak keluar ya. Oke, kita nggak usah bahas itu, nanti jadi panjang. Gue tadinya mau, ntar deh gue tanya deh. Untungnya waktu itu di tempat gue ketua musiknya dia keluar. Oke. Tapi galak setengah mati. Ini nanti kalau orang nonton gue share. Lu bisa sebut nama merek gerejanya nggak? Oh jangan. Jangan ya. Oke. Nggak usah. Udah lama lah itu. Ya tapi gue sama orang itu sempat main bareng lagi gitu kan. Oke. Ya intinya dia galak lah, dia yang iniin gue banget. Bukan cuma gue sih, intinya tim musiknya tuh digembleng banget lah ya. Nah, justru dia yang ngenalin gue, lanjut lagi kayak tadi, ngenalin gue ke, dia punya DVD, bukan DVD coy, VCD. Dia punya VCD, dia punya VCD Victor Wooten gitu-gitu, dia malah kasih pinjam ke gue. Terus gue dengerin, gue baru tahu Victor Wooten malah di situ. Nah, apaan nih gitu kan? Gue kenal yang namanya slap kayak gitu-gitu. Terus gue mulai mencari-cari. Kalau zaman dulu kan banyak banget ya VCD lah intinya. Gue cari referensi ya kayak Jeko apa segala itu semua gue cari. Jadi gue masih belum nemuin jati diri rock lah sebenarnya lah ya. Cuman gue haus banget memang sama yang kayak gitu-gitu. Jadi gue cari banget sampai gue punya Tetsuo Sakurai, John Myung punya, Billy Sheehan, Stanley Clarke, ya, yang zaman-zaman dulu lah. Dimana zaman sekarang kita tinggal YouTube ya, karena gue juga udah gak punya VCD-nya, DVD-nya udah gak ada. Dari situ. Terus singkat cerita, ada sekian tahun, ada orang yang masuk, gitaris, dia juga orang dunia musik luar lah ya. Dia ngenalin gue dengerin Dream Theater pada saat itu. Dia kasih denger ke gue, begitu gue denger, itu gue kaget itu. Ini apaan nih, enak banget. Itu gue denger yang live Tokyo ya, yang zaman dulu tuh. Pokoknya yang konser zaman dulu lah ya. Itu gue dengerin gitu. Dan pada saat itu gue lucu juga, gue malah nggak demen vokalnya. Jadi karena gue nggak terlalu demen vokal yang kayak begitu zaman dulu ya. Nah itu, gue hanya dengerin instrumennya aja. Gue denger, udah gitu dia juga renderin gue satu CD, isi campuran lagunya yang gue juga nggak tahu judulnya apa karena kan bajakan kan. Ini lu denger nih, ini instrumen semua, dia kasih denger ke gue, itu campur-campur lah. Nah itu gue mulai, gue demen tuh. Tapi pada saat itu yang mundur dikit ini dari SMA juga sampai pada saat itu gue selalu penasaran sama yang namanya jazz juga sebenarnya. Tadi lu sebut Tetsuo Sakurai ya, berarti jazz juga, lu dengerin jazz juga. Gue bingung gitu, ini orang cara main jazz gimana sih gitu, kok bisa ada gini dan walking bass begitu-gitu, gue bingung, gue nggak ngerti. Nah, terus singkat cerita gue juga sempat kursus-kursus di satu tempat sebelum kuliah ya. Terus sempat ketemu kursus-kursus yang lumayan bonafit lah, atau kursus yang cuma sekedar kursus biasa doang, atau yang sama teman-teman gereja gitu-gitu ya. Kalau gue ketemu, terus gue nanya tuh, itu caranya walking bass gimana sih? Gitu. Gue nanya tuh, ya dia sempat kasih, ada satu guru yang sempat ngasih contoh, dia kasih chord blues 12 bar aja, terus jalannya begini, jadi kita bisa beginiin, dan gue masih nggak ngerti, jadi kayak hafalan aja kan, les-lesan namanya juga ya. Les-lesan biasanya kita nggak terlalu dalam, ya pokoknya lu terima beres deh, kan biasanya gitu ya. Ya kita yang ngajar-ngajar ngerti lah, gitu kan, nggak dalam, nggak akan dikupas
why-nya gitu loh. Tapi kita kayak udah lu terima beres aja kayak gitulah. Itu gue demen kayak gitu. Terus kalau bicara rock apa ya, rock kayak Bon Jovi, Guns N' Roses, terus ya gitu-gitu emang gue demen dari SMA. Oke. Ini gue masih denger tapi belum terlalu semua lah. Nah singkat cerita, gue demen Dream Theater tapi gue punya pikiran pada saat itu, ini mah nggak mungkin dimainin lah. Serius gue ngomong gitu. Kok kita sama ya? Ya karena gue pikir buat dengerin aja lah, ini apaan sih gitu kan ya, nggak mungkin, nggak ngerti apa-apa. Nah singkat cerita ya, tapi gue basicnya emang demen rock ya, emang udah demen lah. Mulai karena seiring waktu gue denger banyak, gue demennya ke situ gitu ya, ke bawah aja. Denger yang unik-unik, yang kayak DT gitu kok aneh ya gitu loh, nggak ngerti hitungannya, nadanya, tangan nada apa gitu nggak ngerti sama sekali. Cuman kok aneh ya. Terus ya gue belajar tangan nada juga sih dari majalah waktu itu. Majalah apa namanya yang isinya ada chord. Terus suka ada tangan nada, suka ada edisi bass, belum audio pro gitu, apa gitu. Koran atau majalah? Majalah. Oh, majalah ya. MBS. Oh, MBS dulu. Tapi chord dia kan banyak kalau nggak salah ya, MBS ya. Nah, sempet ada edisi bass gitu yang ngajarin kayak pentatonic, major, modes. Itu gue fotokopi, tapi gue nggak ngerti itu buat apa. Nggak ngerti, tapi gue hafalin gitu, tapi gue nggak ngerti itu buat apa. Nah singkat cerita, perjalanannya itu menuju pas kuliah. Nah itu kan gue ketemu, ya tadi lo sebut kayak ketemu Ijal, ketemu apa, mungkin ngeliat gue yang kayak Jepang begini. Tiba-tiba, oh ya sorry, gue mundur dikit tinggalan. Dari zaman gue masih kursus di situ, padahal rambut gue masih cepak gitu ya. Itu banyak orang-orang yang udah manggil gue, wah lu pasti demen Dream Theater nih, lu pasti mainin Dream Theater, padahal kagak. Kan gue udah bilang ini mah nggak mungkin dimainin gitu kan. Iya. Nah pas lagi gue masuk kuliah, hari pertama gue nginjekin kaki di kampus lu. Hari pertama langsung semua Junyung ya, kurang ajar kan. Longo aja gitu. Dan gue waktu itu pakai bass 6 senar udah ya, karena entah kenapa gue demen ya. Ibanez kan, Ibanez 6 senar kan. Iya. Pada saat itu masih ada sih bassnya. Mau lihat nggak? Gue taruh sini nih, mau lihat? Masih ada ya. Mumpung ngambilnya gampang. Kelihatan nggak? Oh dia nggak kelihatan. Dia ketutup sama background lo. Oh ya udah, nasib berarti memang nggak boleh dikasih lihat. yang sekarang endorse keberatan kali. Ya, berarti udah otomatis dipilih kayaknya. Ya pokoknya ada lah gue pakai Ibanez 6 senar, Ibanez Gio pada saat itu. Terus kenapa gitu loh pakai 6 senar? Ya salah satunya karena demen ngeliat Dream Theater, tapi apakah pengen mencoba mainkan? Enggak, jujur. Oh, yang jadi posisinya waktu lu masuk di kampus tuh di IMI tuh dulu belum pernah main di Dream Theater ya? Belum. Oh, belum? Belum, nggak pernah, nggak ngerti. Wow. Jadi gue hafal tangga nada, gue hafal ini itu, gue fingering sampai pagi, main tangga nada doang. Sampai si yang gue bilang tadi ketua musik yang galak itu sampai nanya, kan yang nyuruh latihan tuh dia gitu loh, sehari berapa jam gitu. Dia sampai nanya, kok latihannya gini mulu, nggak ada yang lain? Ya karena gue nggak ngerti apa-apa. Jadi modes, major, minor, pentatonic gue udah hafal semua. Tapi buat apa gitu, gue nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu, oke. Nggak pernah tahu. Nah, ini mungkin nanti sekalian ada bahasan edukasi kali ya. Boleh. Sekalian terjawab nih sebenarnya, sekalian terjawab. Ya singkat cerita gue masuk, yang ospek gue ada yang namanya Yusak kalau nggak salah, ketua ospeknya waktu itu singkat gue. Tahu, lupa gue. Oh pura-pura lu. Lupa gue. Nah singkat cerita mereka ngelihat, termasuk lu kayaknya. Terus ini orang siapa nih gitu kan, sok-sokan Dream Theateran gitu kan. Mukanya sipit-sipit lagi, pakai 6 senar lagi, diajakin main Dream Theater sama Ijal dong. Oke. Kurang goblok apa, gitu kan? Dia kira, lu Dream Theater, dia dengan santainya, lu Dream Theater mania kan? Gue nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Dan lagu yang pertama lu bawain berarti waktu itu si intro medley itu? Oh bukan. Bukan. Pertama Erotomania. Oh Erotomania dulu. Oke. Itu kalau nggak salah performance-nya Ijal ya? Atau apa ya? Yes, betul. Iya ya. Jadi waktu itu lihat kayak oh iya jelas lah ini udah penggemar nih semua. Waktu itu mikirnya udah gitu. Ya udah penggemar. Padahal itu lagu pertama gue. Wow, itu gue baru tahu hari ini. Jadi lu pertama kali main DT itu? Itu. Gila, gue kira lu udah DT mania.
Bukan, makanya gue kejerumus banget. Wah. Di situ gue ngulik mati-matian sih yang Erotomania, dan mainnya juga belum perfect. Dan waktu itu kan gue nyari tablatur ya. Iya, iya. Tablaturnya masih yang zaman dulu tuh yang masih diketik-ketik gitu. Ya garis-garis itu, garis-garis itu ya. Yang belum ada gitar pro. Iya, 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 iya. Ya kita zaman dulu kita ngulik kalau yang lagunya cepat kita mau lambatin aja nggak ngerti caranya kan. Iya, iya. Nggak ada alatnya dulu. Ya era-era itu lah ya. Jadi susah. Iya. Gue juga nggak ngerti cara nguliknya, intinya gue ngulik dan ternyata oke. Bisa berhasil. Oke, oke. Nah, terus lagu kedua seingat gue itu Spirit Carries On. Vano, kalau nggak salah performance-nya Vano deh, gue lupa ya. Tiba-tiba Kalau nggak melekat salah. aja semuanya itu DT semua ya ngajakin lu ya. Ya karena ya disangkanya gitu kan. Dan never Nah, failed ini- loh. Nggak ada yang komplain loh. Maksudnya nggak ada yang bilang jelek nih, gagal, nggak ada loh. Semuanya bilang dapet Mungkin- loh. Mungkin ada kali ya, cuma nggak berani aja. Nggak berani ngomong ya. Sebenarnya kalau gue mau cerita yang gila nih instrumental, ini gue nggak tahu apa-apa lo beneran. Gue goblok banget, gue semester 1 kan. Itu lu masih semester 1 ya? Iya baru masuk. Jadi gini loh, tiba-tiba Ijal sih ini, gara-gara Ijal sih, itu tai banget orangnya mana sih? Kita panggil aja apa dia ya? Kita panggil ya. Dia Jadi gini loh, tatar kita. Dia sibuk ngapain sih sekarang? Masih main yang aneh-aneh gini nggak dia? enggak, setahu gue dia produce sekarang, Oh. aransemen, lagu-lagu. Jadi ada band yang modern rock, komersil gitu-gitu lah. Oh, oke. Lagunya lagu enak tapi sulit, tetap aja main dia gitu kan. Iya. Jago sih dia, gila. Ya pada saat itu ya, kalau jazz yusak lah. Fuck. Ngomong kasar gua salah. Ya, lanjut. Jadi boleh ngomong kasar nggak sih? Apa tak lo edit? Boleh dong. Masa ngomong kasar nggak boleh? Boleh dong. Kasar, Kasar. bebas. Nah, Lanjut. ini Sorry, potong. gue inget banget nih. Ya sampai instrumental lah ya. Instrumental itu yang ikonik, titik baliknya gue jadi bener-bener DT mania di situ sebenarnya jujurnya. Itu lagu ketiga gue berarti. Wow. Jadi gue nggak tahu apa-apa. Ya sekali lagi gue nggak tahu apa-apa. Itu gue bilang goblok banget. Semester 1 Ijal datang. Bantuin gue ya buat final performance, gue inget. Lagu apa? Instrumental, Dream Theater. Gue dengan santainya oke. Beneran. Karena gue mikir gini loh. Final. Sekarang baru bulan ketiga atau keberapa, pokoknya masih lama lah. Gue pikir, masih 2 masih bulan, bisa. 3 bulan lagi. Santai gitu kan. Udah. Terus sekitar berapa hari, si Feby, drummernya, Iya. datang. Lu udah ngulik sampai mana? Belum sih. Hah? Dia kaget. Terus dia ngadu kayak Jal, dia belum ngulik loh. Hah, serius? Terus gue bilang, buat final kan? Iya, emang finalnya kapan? Minggu depan. Kan kita performance kan finalnya duluan kan? Ya kan? Sebelum ujian yang umum kan? Iya. Gue nggak tahu. Minggu depan katanya. Hah? Gue kaget dong. Dan itu tuh gue bener-bener, waduh, itu masa-masa sulit gue sih jujur ya. Gue pengen mundur nggak enak, karena gue tahu pada saat itu kalau gue mundur, ini gue bakal musuhan sama dia nih. Cuman kalau gue maju, ini gue bakal temenan sama dia. Waktu itu kan gue anak baru kan soalnya kan. Iya. Ya lu denger aja ya, kayaknya gue pernah cerita deh. Iya. Terus, oke, gue beli DVD konsernya yang live Budokan itu kan. Iya. Nah, era-era dulu tuh sulit banget nyari tablatur, nggak ada. Begitu gue beli, gue setel di rumah, ngeheng. Besoknya gue tuker lagi. Terus gue ngetes di kosannya Gindra, masih inget Gindra nggak? Gendra anak Bandung juga kan? Gak ada angkatan gue kan, di Iya. Tanjung Rusa kan. Iya. Gue numpang ke kamar dia, coba dong play di kamar lu dong. Play, lancar. Tahu nggak? Gue sambil nonton, bengong. Gindra di sebelah gue, kira-kira kayak gini. Mampus lo. Nggak berhenti sampai lagunya habis. Gue inget banget. Tapi kalau bukan Gendra, kalau gua yang di sebelah lu, gua juga bakal bilang yang sama sih. Apa ya? Nah, terus kuping belum terlalu mantap, bukan berarti sekarang udah mantap lah. Ya, sekarang juga masih terus berjuang lah ya untuk ngulik ya. Iya. Ini terus tablatur gue punya, tapi komputer jadul, laptop nggak punya, bahkan pada saat itu ampli susah, speaker susah, pokoknya waktu itu fasilitas gue itu sangat terbatas. Gila. Wow. Untungnya waktu itu ada abang gue masih di sini, gue masih ingat dia pinjemin laptop, untungnya ada speaker,
Terus ngeprint sampai numpang di kantor dia printin buat gue tabulaturnya. Dan gue ngulik itu cuma sekitar sekian hari, coy. Itu nggak berhenti sampai pagi. Ngulik, gue bener ngulik. At the end bisa, tapi pada saat itu yang gue main masih banyak yang miss, mungkin teman orang nggak tahu gitu ya. Jadi gue nguliknya memang belum 100%, ada detail-detail tertentu yang gue skip karena ini nggak keburu deh, yang penting aman dulu aja, waktu itu gue berpikirnya begitu. Gitu. Wow. Ya mungkin sekitar 80% lah waktu itulah. Wow. Ya udah, mau gimana lagi gitu kan, udah nyemplung kan. Nah, terus yang kedua kali gue main instrument play, gue skip ya. Kedua kali main instrument play yang di Wapres itu pas-pasan banget lulusan semester 1 atau malah awal semester 2, gue lupa. Nah itu udah lebih ngulik, udah lebih aman. Nah itulah yang gue bilang akhirnya di situ, wah udah cocok deh gue kayaknya main beginian gitu. Di Wapres waktu itu sebetulnya acara di luar kan. Acara gitar ya? Waktu itu acara gitar yang bikin yang motorin si Waktu itu David gue ya? inget, Si James David. yang maki-maki gue banyak loh waktu itu. Kan lu bilang kan nggak ada yang maki-maki, banyak. Gue inget waktu gue nonton, waktu gue main di Wapres, yang maki-maki gue banyak banget tuh, anjing nih orang nih. Jadi anjing apa orang gue nggak tahu. Tapi kan kagum, anjing tuh karena kagum ya kan. Sombong lu anjing. Nggak, bercanda. Ya kira-kira kayak gitu. Tapi apa ya? Ini kesan gue ya. Gue jadi coba mengingat pada waktu itu. Muka lu tuh datar kayak si John Myung asli. Jadi maksudnya gue nggak tahu lu tegang, lu santai, lu salah, lu bener, lu bangga, atau lu tuh datar banget. Jadi waktu itu gue berkesimpulan nih orang emang John Myung sih, karena muka lu datar. Jadi gue nggak tahu lu tuh sebenarnya takut, bangga apa enggak. Lu tuh biasa aja gitu. Waktu dipuji juga lu kayak yang oh iya thank you. Udah kayak biasa aja gitu, nggak ada kebanggaan gitu. Takut kali kayaknya sih. Tapi waktu gue tahu perjuangannya kayak gini, gokil juga sih waktu itu. Harusnya lu waktu itu lumayan deg-degan ya. Bukan deg-degan lagi, mau mati. Wow, tapi gue appreciate banget loh. Gue baru tahu sih cerita, gue baru tahu. Sekarang kalau pengen gue datar juga bisa. Kalau apa? Kalau lu pengen gue datar juga bisa. Ya, jadi gimana? Tapi wah ini gue pengen ngobrol itu, tapi gue pengen loncat ke sini bentar. Itu juga jadi pertanyaan gue tuh, Di. Lu tuh kayak misalnya kalau di foto ya, lu kan sering pasang tampang datar lu itu, kalau gue rasa iya gak sih? Yang maksudnya kalau gue lihat gitu kayak ini orang sadis banget ya, nih orang kayaknya cool banget atau apa. Ya kayak John Myung aslinya aja kayaknya nggak friendly orangnya. Tapi kan lu tuh menurut gue ya kocak, lu kadang-kadang bercandaan lu tolol juga gitu, maksudnya pengen ketawa juga apa. Itu emang sengaja lu pasang apa, pencitraan atau apa sih, atau apa itu sebenarnya yang sedang lo lakukan? Gue pernah beberapa kali ngelihat diri gue sendiri di foto gitu ya, kalau lagi senyum. Ini orang senyumnya aneh banget sih. Gue ngeliat diri gue sendiri begitu gitu. Oh, oke. Jadi biasanya kalau gue di foto entah kenapa gue nggak usah senyum lah, mau foto ya smile gini bodoh amat, gue gini aja. Foto sama keluarga juga gitu nggak? Oh iya. Iya sama. Ya kadang mungkin smile dikit lah gitu loh. Cuman foto sama bini lo? Hah? Foto sama bini lo kalau itu makin tegang lagi mukanya. Oke. Apa ya? Ya, tapi aslinya ya kurang lebih kayak gini lah. Gue juga seneng bercanda ya kan. Iya, enggak, gue pikir lu di gini mau pasang profil itu tadi yang tadi lu bilang yang datar itu. Ya, oke, thank you. Balik ke tadi masalah si instrument play kan. Itu kan komposisi Dream Theater yang nyambungin lagu-lagunya banyak kan. Berarti ada lagu-lagu baru yang otomatis lu kenal ya nggak sih? Ya, banyak. Ya. Ya buat lu jadi sebuah kayak batu loncatan juga ya. Lu jadi lebih akrab dengan DT otomatis karena ngulik instrument play banyak lagu-lagu. Iya, itu ya. Nah, itu dia. Ya, untungnya di instrumental part erotomanianya lumayan ya waktu itu ya. Oh, udah sempet ngulik jadinya ya sebelumnya ya. Nah, terus ada bagian-bagian yang sulitnya sih lebih yang bagian the dance itu. Itu gue suka sih sebenarnya lagu itu. Sampai hari ini belum pernah kebawain. Gue pengen bawain Dance of Eternity itu. Khususnya bagian yang itu tuh lagu yang serius tiba-tiba kayak bercanda gitu ya, bikin kesel kan. Gue suka banget bagian itu sih sebenarnya. Belum pernah bawain sampai hari ini.
Nah, waktu itu gue demenin kayak gitu-gitu aja satu yang entah kenapa gue denger kayak catchy aja. Iya, iya. Dan emang catchy sih, gua rasa itu catchy, emang catchy. Jadi kalau lagu-lagu pop tuh kayak punya hook gitu ya, part ref-nya enak atau apa. Kalau di teater tuh gitu-gitu aja tuh. Eh, apalagi pada masa Mike Portnoy ya. Nah, ini menarik nih. Ya, gua nggak tahu kenapa Portnoy itu menurut gua kayak ada sisi entertain-nya kalau lihat dia main. Kayak Ya, kayak bahagia gitu. Udah kan maksudnya lagunya stres banget, tapi kalau lihat Portnoy main tuh kayak bahagia. Nah, gua suka sama Mike Mangini, gua suka. Gua lihat video audisinya tuh waktu dia di audisi drummer kan. Menurut gua attitude-nya bagus banget ya. Cara pendekatan dia tuh keren banget lah, hebat. Jadi kalau maksud gua kalau Mangini terpilih tuh, walaupun waktu itu gua nggak pilih Mangini sebenarnya, gua harapin buat jadi drummernya DT. Cuman ini gue pengen tanya ke lu nih, sebagai orang yang mainin DT gitu ya. Menurut lu gimana? Mangini atau Portnoy? kalau buat para drummer, gue sebut yang lain dulu ya. Oke. Kalau buat para drummer, teman-teman gue yang sekarang di komunitas DT sih, mereka tetap lebih senangnya ke Portnoy karena lebih nyanyi gitu ya. Oke. Dan itu gue setuju. Itu gue setuju. Jadi kalau buat menurut pandangan gue pribadi, Portnoy itu kalau main lebih asik gitu. Walaupun mungkin kalau secara teknis individual, Mangini lebih gila gitu ya. Oh iya ya? Ya, menurut gue sih, ini menurut gue. Tapi kalau secara lebih asik, drummingnya tuh soundnya apanya tuh Portnoy. Karena waktu lagi Portnoy ngisi yang di Avenged, ngisi apa juga, kok drumnya jadi kayaknya asik ya nyanyi gitu. Oh, oke. Atau mungkin kalau udah denger yang di album barunya Petruccini, yang terbaru nih, Iya. di era pandemik, yang ngisi Portnoy kan. Iya, iya. Itu gue sempat cover juga. Itu lagunya enak gitu loh. Sedangkan kalau Mangini, aku ribet, jadi apa ya, idealis lah gitu loh. Itu dari sisi drummer ya. Terus dari sisi ada teman gue keyboard yang suka bikin -1 juga. Ya orangnya udah terkenal ya, jadi gue gak usah sebut namanya. Oke. Dia kan kalau bikin -1 kan dia tulis ya. Iya. Dia pun ngomong gitu loh, nulis drumnya Mangini tuh, ini gimana cara main ini ya, sampai kepikir kayak gitu gitu loh. Oh ya? Wow. Karena banyak notot yang ribet yang menurut dia ini cara main ini gimana ya, dia nulis aja bingung. Tapi kalau buat gue pribadi, karena gue juga mainin lagu-lagu yang era baru ya, banyak. Gue cover-cover juga banyak yang era-era Mangini. Dari sisi bassnya ya, buat gue pribadi nggak terlalu signifikan. Kalau buat cover ya, sekedar cover ya, Iya, iya, iya. nggak terlalu signifikan. Jadi mau yang Portnoy mau yang Mangini buat gue sama, gitu loh. Pokoknya konsepnya DT begini aja, udah kayak gitu. Nggak terlalu yang bagaimana banget. Cuman kalau buat pendengar, gue ngedengerin, tetap gue lebih enak Portnoy. Oke. Gitu. Ini menarik. Ini kemarin di podcast sebelumnya gue ngobrol sama Anton soal ini. Jadi gue tanya sama Anton gini, Ton, menurut lu jago nggak, Ton? Gue bilang gitu. Gue mau tanya ini ke lu, tapi gara-gara gue ngebocorin ini nggak lucu ya kalau gue tanya ke lu. Jangan maksud gue gini. How do you think, Di? Kalau Anton bilang gini, jago nggak? Yang penting bisa ngenakin lagu, asik gitu. Kalau dari lu tadi kan, Portnoy bisa ngenakin lagu ya, sedangkan kayak si Mangini tuh tekniknya ribet banget, jago dia. Tapi kalau menurut gue gini, kemarin gue bahas, hanya orang yang jago yang bisa ngenakin lagu. Tuh, setuju. Nah, menurut lu gimana tuh? Kalau dari sisi itu gimana deh ngebedanya? Jadi jago penting nggak sih gitu? Oke. Ya, gue setuju sih sama statement lu sih. Ya, gue nyontek lah ya. Kalau yang jago, kalau yang mainnya enak, biasanya jago. Iya. Ya, gitu Ya. 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 Tapi yang jago, nggak tentu enak. Bener nggak? Bener ya? Bener. Nah, terus kalau gue pribadi, mungkin sisi pandang jagonya itu maksudnya gimana nih? Cuma jago kayak sekedar dikata-katain orang jago amat sih lo gitu, atau jago dalam arti teknis atau solo atau apa? Nah, kalau gue sih milah-milahnya begini. Poin nomor satunya tetap gue setuju, main enak dulu. Oke. Gitu ya. Oke. Ada loh orang yang jago banget, tapi mungkin main DT nggak enak gitu kan? Bisa ya? Bisa aja, iya nggak sih? Kalau dia mainnya terlalu teknikal, terlalu robot mungkin, atau mungkin groove-nya nggak ada, ya mungkin bagi sebagian orang, ini Mangini jago, tapi nggak enak. Bisa kan? Oke. Itu enakan Portnoy, ya itu maksud gue jago, tapi nggak enak loh. Padahal mainnya DT juga, nah itu bisa kayak gitu.
Tapi kalau gue pribadi tetap buat gue tetap main enak dulu aja. Toh mentang-mentang lu jago, karena gue punya kenalan temen kayak gitu, gitaris itu ya, mentang-mentang mungkin lu bisa tapping, jadi kalau lagi main di, gue ambil contoh main di gereja, pas lagi penyembahan, bukan berarti lu mesti solo tapping juga kan, gitu kan. Iya, iya, iya. Ada gitu loh. Emang ada yang tapping ya? Ada. Oh, oke. Atau mungkin drum era-eranya chop-chop gitu ya, cuman karena gue main di tempat orang, masih muda juga sih, mentang-mentang lu bisa chop, bukan berarti lagu seperti rusak terus lu chop kan, gitu kan. Oke. Nah gitu juga gitu loh. Nah kalau gue mungkin lebih nempatin, kalau gue lagi main di Bon Jovian, atau main di mana, wedding misalnya, atau main Lu main wedding rock juga? dulu. Oh, oke. Lagunya rock? Kagak. Tentu tidak. Lu pakai Kalau jas? Lu pakai jas? Itu sisi, oh iya, itu sisi yang berbeda, itu sisi yang penting cair. Oke. Oke, I get it. Oke. Ya, soalnya kalau di Indonesia kita nggak bisa idealis toh, nggak mungkin. Ya, Menurut ini nyambung sih. Oke. Ini nyambung sama yang kita bahas nih. Jadi jago. Ini mungkin gue bicara jagonya bukan jago untuk sebutan kali ya. Mungkin gue lebih ke teknikal aja ya. Teknikal, oke. Teknikal. Jadi mentang-mentang gue bisa tapping, mentang-mentang gue bisa main ganjil-ganjil, bukan berarti gue harus keluarin itu pada saat main wedding toh. Iya. Cuma sisi itu yang gue nggak pernah ilangin sampai sekarang. Mungkin teman-teman yang lama udah pada bosen kali ya main begini. Lu masih main begituan gitu kan? Pasti kalau ketemu gue masih kayak gitu kan? Iya. Tapi sisi itu gue nggak mau ilangin. Kenapa? Karena ternyata sisi itu masih gue pakai untuk kalau gue ada acara-acara sendiri, workshop atau apa, gue mengeluarkan sisi itu gitu loh. Karena gue nggak mungkin main lagu Bruno Mars untuk workshop gitu. Kalau buat gue, orang lain sih ada yang memang stylenya ke situ kan? Iya. Style ya. Nah, terus pada akhirnya progresif sendiri untuk DT, terutama kenapa DT terus ya, progresif kan banyak ya, gue memang suka ya, karena walaupun di luar keribetannya dia tapi enak, itu sih yang penting. Nadanya enak. Pas lagi bagian ribet atau ada bagian pelannya juga itu enak gitu kan, melodinya enak gitu. Jadi gue suka. Gue dengerin yang lain tapi ini gue suka. Nah, DT sendiri atau progresif sendiri itu di sisi gue itu sisi hobi jatuhnya. Jadi gue hanya memainkan itu, gue punya band tribute sendiri untuk Dream Theater, itu jatuhnya hobi. Kalau ada yang ngundang, terus ada duitnya, yang penting cair gitu ya, syukur. Tapi itu jatuhnya lebih ke hobi, karena gue ngerti banget di sini susah. Tapi kalau untuk sisi lainnya, ya beruntungnya gue juga punya band rock gitu ya, band rock yang ibaratnya yang komersil gitu kan, yang nggak ribet lah. Nah itulah sisi untuk yang penting cairnya. Itu menarik loh. Ya karena gini, gue pikir lu idealis. Gue pikir tadi waktu gue pikirin kata-kata depan tentang deskripsi lu, idealis tuh masuk di pikiran gue. Karena bener hari gini lu masih main DT gitu. Tapi maksud gue lu dengan image lu yang kayak gitu, lu bisa di endorse sama banyak ini ya, banyak endorser gitu, alat musik. Terus lu hidup nih. Lu bisa dikenal, itu jadi brand lu malah gitu yang punya nilai plus buat lu. Jadi buat gua bisa ya, dia bisa di jalur itu bisa gitu. Tapi ternyata waktu lu jelasin lu ada sisi yang penting cair juga ya. Dan lu ngerti banget bahwa nggak bisa idealis kayak tadi gitu. Buat gua itu wise banget sih, lu bijak banget itu. Tapi sisi idealisnya juga gua nggak boleh buang. Karena kalau sisi idealisnya gua buang, yang tadi lu sebutin juga itu gua rasa nggak ada gitu lah. Sisi idealisnya gua tetap harus ada. Karena gue tau lah orang-orang kita tuh kalau misalkan ada workshop atau ada klinik, dia demen ngeliatnya sirkus tanda kutip ya. Iya itu pasti tuh. Demen itu pasti. Jadi sisi itu nggak akan gue hilangin. Jadi kalau orang pengen lihat gue yang kayak gitu, itu sisi idealis gue yang di YouTube. YouTube juga ada yang komersil sih, cuman lebih banyak yang kayak gitu, atau yang workshop atau klinik itu lebih di sisi itu gitu loh. Menarik. Sedangkan kalau mau yang ngeband yang ini ngepopnya atau pop rocknya atau rock apanya, ya itu sisi di band gue ya, kurang lebih kayak gitulah. Menarik. Ada perbedaan nggak sih kalau lu misalnya ngeluarin sisi lu yang teknikal tadi ya, yang sirkus tadi, dari segi teknis alat, misalnya sound, penggunaan efek, setting, ada beda ya? Ada dikit. Oh gitu ya. Iya kadang-kadang kan masalahnya bisa jadi itu, maksud gua kayak lu Sak ada job apa nih? Gua ada job wedding, pakai siapa basisnya? Pakai Andi bisa gitu ya. Lu main gak ada masalah.
lagu apal, chord nggak ada salah, tapi soundnya ngeganggu nih. Karena lu kebiasaan punya ada masalah teknis yang gitu nggak sih? Oh, itu gue membedakan. Itu gue membedakan settingan. Settingan tangan lebih tepatnya sih. Oh, oke. Settingan tangan. Ini sebenarnya ini sering gue bahas di workshop juga sih. Pertama-tama kalau gue main di band rock gue, udah pasti gue pakai drive. Ini kita bicara sound dulu ya. Oke. Udah pasti pakai drive. Drive-nya tebalnya seberapa tergantung genre. Kalau Bon Jovian yang gue sama Angel sih gak terlalu gede drive-nya ya, cuma sekedar buat nge-boost aja. Tapi kalau main DT, di mana DT sekarang juga udah lumayan ngedrive, atau Motley Crue atau apa, itu drive-nya lumayan gue angkat. Okay. Itu bedanya gue sisi rock sama sisi pop gitu ya, satu drive. Nah kedua, settingan tangan yang tadi gue sebut. Jadi gue sering bahas juga ini, kalau gue main biasa, itu gue melakukan petikan pada umumnya. Gitu. Pada umumnya lah, pokoknya normal lah, basis normal lah. Oke. Gitu. Emang tapi kalau pada normal saat gimana? Kalau nggak normal gimana? Nah, ini sebenarnya juga normal, tapi normal untuk orang rock. Karena kalau gue main rock, gue nggak metik, tapi gue agak mukul. Oh, jadi soundnya lebih kasar ya? Yes, jadi ada suara tabrakan senar sama fretnya mirip sama slap, tapi slapnya gue pakai jari gitu loh. Itu yang menghasilkan suaranya dengan settingan bass yang sama, yang satu bunyinya dem, yang satu bunyinya jut. Nah, lebih di situnya yang gue bedain. Gitu. Wah, ini kalau lu jelasin gini emang cocok kalau dicontohin ya. Cuman emang podcast gue nih bukan mau ke sono sih, larinya pengen ngobrol aja gini. Ngobrol aja ya. Tapi mungkin kalau ada yang penasaran ngundang gue aja gimana? Iya, itu gue setuju. Kayaknya gue harus bikin lagi momen kayak gini, cuman isunya memang base teknik ya. Ya, bisa. Ya sebenarnya teknik yang tadi gue bilang sih dipakai juga sama John Myung juga kurang lebih kayak begitu. Terus kalau nggak salah Red Hot Chili Pepper tuh Flea, manggilnya apa sih Flea? Kalau nggak salah juga dia petiknya lumayan begitu kan. Kayak ditabuk-tabuk gitu. Ya itu juga bukan hal yang nggak normal sih. Cuman memang orang-orang tertentu banyak yang pakai gitu kok. Oke. Menarik sih. Wih, asik nih Andi nih ya. Banyak ilmunya ya. Oke. Gue jadi kayak pengen bertanya lebih ke teknik. Tapi tadi cukup menggambarkan lah. Siapa aja yang dengerin ini lalu tertarik, lu kontak aja, cari IG-nya terus DM, les aja ya. Lumayan lah ya, buka lapangan pekerjaan.